Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutia Salsabila, mahasiswi Teknik Informatika, Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta. Video ini saya buat untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak Zamzam Nurhuda selaku pembimbing mata kuliah TIK dan Islam dengan tujuan untuk memenuhi nilai ujian akhir semester. Pertanyaan yang pertama, sebutkan teknologi yang menjadi sarana informasi dan komunikasi, mulai dari yang terdahulu sampai terkini. Bagaimana perkembangan masing-masing teknologi tersebut, bagaimana dampak negatif dan positif masing-masing teknologi tersebut. Jadi, teknologi yang terdahulu sudah ada sejak terdahulu itu adalah media cetak, yaitu majalah atau koran. Media cetak ini sudah ada sejak tahun 1400-an. Koran atau surat kabar ini digunakan untuk memberikan informasi seperti berita-berita terkini, informasi-informasi penting terkait bidang politik, ekonomi, kesehatan, dan lain-lain. Begitu pula dengan majalah, biasanya memuat informasi mengenai bidang tertentu, mulai dari ekonomi, politik, kesehatan, sampai hiburan. Di majalah ini, tulisan dan gambar dimuat dengan desain yang lebih menarik. Media-media cetak ini juga sudah banyak dimanfaatkan sebagai media dakwah Islam, seperti sisipan artikel keislaman di koran-koran, dan juga ada koran-koran yang bernuansa Islami, seperti koran harian Republika, Tempo, Hidayatullah, atau ada juga lembaga-lembaga Islam yang menerbitkan majalahnya sendiri seperti Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Koran dan majalah ini dianggap sebagai sumber informasi yang terpercaya. Namun, untuk perkembangannya saat ini, walaupun masih ada, peminatnya mengalami banyak sekali penurunan karena adanya teknologi internet. Akhirnya media-media koran atau majalah ini pun ikut menyesuaikan dengan merambah kepada website, aplikasi, sampai sosial media untuk memberikan informasi-informasinya. Yang kedua adalah ditemukan gelombang elektromagnetik yang mengarah pada penemuan radio. Di radio itu ada gelombang AM dan juga ada gelombang FM. Gelombang ini dapat mengirimkan informasi dalam bentuk suara. Dan radio ini memungkinkan pendengar untuk menerima informasi pada waktu yang sama saat informasi dikirim oleh penyiar. Radio ini sangat populer dahulu untuk didengarkan, untuk mendapat berita, hiburan, sampai dakwah Islam juga. Beberapa radio Islam seperti Radio Roja, Arisalah, dan lain-lain. Untuk perkembangannya, radio mengajak pendengarnya untuk berinteraksi, mulai dari kirim surat waktu dulu, telepon, SMS, sampai sekarang dengan media sosial agar pendengar lebih tertarik. Akan tetapi, beberapa tahun terakhir ini, peminat radio pun mengalami penurunan, lagi-lagi karena perkembangan internet. Akhirnya, radio pun beradaptasi untuk bertahan dan menambah online live streaming, dan juga gencar berkomunikasi di media sosial. Sehingga peminatnya pun sekarang mulai mengalami penaikan lagi. Yang ketiga, ada televisi. Gelombang televisi bisa mengirim informasi dalam bentuk suara dan juga gambar. Untuk pemanfaatannya, televisi berisi program-program berita, hiburan, pengetahuan-pengetahuan, dan juga ada dakwah Islam. Akan tetapi, televisi ini lebih banyak diminati oleh orang-orang sebagai media hiburan. Acara-acara yang diminati seperti sinetron, program ragam, film, dan juga acara-acara komedi. Untuk acara-acara keislaman yang ada di TV tuh sebenarnya juga cukup banyak. Di antaranya ada Islam Itu Indah, dulu ada Hazanah Islam di Trans 7, Damai Indonesiaku, Mama Dedeh, dan lain-lain. Peminat televisi ini hingga saat ini masih paling tinggi di antara teknologi-teknologi yang lainnya. Yang keempat adalah telepon. Dengan adanya telepon, komunikasi sudah bisa terjadi dua arah secara langsung, tidak seperti teknologi-teknologi yang sudah disebutkan sebelumnya. Dengan telepon, kita bisa berkomunikasi langsung dengan seseorang, memberi informasi, dan penerima informasi bisa langsung memberikan respon. Awalnya, telepon adalah teknologi komunikasi hanya berbasis suara, lalu berkembang menjadi telepon genggam, dan kini smartphone yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi sambil bertatap muka dengan video call. Selanjutnya ada internet. Internet ini memungkinkan kita untuk menerima dan mengirim informasi dari dan ke seluruh dunia. Dengan internet, globalisasi pun terjadi. Dari internet ini muncul
media informasi dan komunikasi yang beragam, mulai dari blog atau website, media sosial, dan aplikasi-aplikasi. Informasi yang ada di internet sangat bermacam-macam, bahkan hampir semua bidang bisa kita dapatkan informasinya dari internet. Oleh karena itu, internet juga menjadi sarana dakwah Islam. Ada banyak blog atau website yang merupakan media Islam dan Islami. Website-website Islam ini memberikan informasi syariat Islam. Contohnya itu ada muslim.or.id untuk artikel Islam, ada muslimah.or.id untuk artikel muslimah, ada islami.co untuk kajian Islam, dan juga ada Al-Quran yang dimuat di website-website itu. Untuk aplikasi, ada aplikasi-aplikasi Al-Quran, aplikasi informasi ibadah, jadwal sholat, pengingat sholat, hadis, dan masih banyak lagi. Nah, contoh aplikasinya itu adalah Muslim Pro, Al-Quran Digital, Kalender Hijriah, dan lain-lain. Di media sosial juga dimanfaatkan untuk berdakwah, mulai dari Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram, sampai YouTube. Banyak akun-akun yang aktif memposting kutipan ayat, hadis, dan ajaran-ajaran Islam. Contohnya itu ada @teladanrasul, ada @tausiahku, @beraniberhijrah di Instagram. Ustadz-ustadz juga banyak yang memiliki akun YouTube, Instagram, Twitter untuk memberikan dakwahnya, seperti Abdul Somad, Adi Hidayat, Yusuf Mansur, Hanan At-Taki, dan masih banyak lagi. Nah, dampak positif keseluruhan adanya teknologi ini tuh adalah dapat mencari dan memperoleh informasi dengan mudah dan cepat. Semakin berkembang teknologi, semakin mudah kita beraktivitas untuk seperti komunikasi, mencari informasi, berpergian, dan lain-lain. Kita dapat menghemat waktu, efisien, dan efektif dalam melakukan aktivitas-aktivitas kita. Dengan teknologi ini juga kita dapat memperoleh sarana hiburan dengan mudah. Nah, akan tetapi dengan dampak-dampak yang sudah disebutkan itu, ada juga dampak negatifnya, di mana informasi yang tersebar itu belum bisa dipastikan semua kebenarannya. Ada juga informasi-informasi yang kurang mendidik yang tersebar, dan juga konten-konten yang negatif. Teknologi-teknologi tersebut juga lebih banyak digunakan untuk hiburan, sehingga menyebabkan lupa waktu dan urusan yang lain, sehingga melalaikan kita dalam melaksanakan kewajiban kita sebagai muslim pula. Pertanyaan yang kedua, jelaskan maksud dari istilah-istilah karakteristik informasi Islami, masing-masing diperkuat dengan dalil Al-Quran. Yang pertama itu ada Al-Qasas atau Al-Naba Al-Haq. Al-Qasas itu artinya kisah, dan Al-Naba itu artinya berita, Al-Haq itu artinya yang benar. Jadi, informasi yang disampaikan itu harus menggambarkan kisah, berita yang benar, terutama yang berhubungan dengan isi informasi yang disampaikan. Dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 42 disebutkan, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu, sedang kamu mengetahuinya. Nah, berita yang benar itu seperti apa sih? Ciri-ciri berita yang benar itu, beritanya dapat meneguhkan hati, tidak menyembunyikan kebenaran, mengandung pengajaran, tidak subjektif, menghilangkan praduga, dan dapat menghilangkan perselisihan. Karakteristik yang kedua, amar ma'ruf nahi mungkar, yaitu amar ma'ruf itu artinya menyuruh pada yang ma'ruf, dan nahi mungkar itu adalah melarang yang mungkar. Ma'ruf itu adalah segala perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada Allah, sedangkan mungkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita daripadanya. Jadi, informasi yang disampaikan itu harus berisi perintah atau ajakan untuk berbuat kebaikan dan larangan kepada keburukan. Di sini, informasi menjadi sarana saling mengingatkan untuk berbuat baik dan saling mencegah berbuat kemungkaran dan dosa. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 110 disebutkan, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Karakteristik yang ketiga, hikmah, yaitu informasi yang disampaikan mengandung perkataan yang tegas dan benar dan dapat membedakan antara yang hak dan yang batil. Tetapi cara penyampaiannya mengandung nilai yang bijaksana, mengandung sentuhan kelembutan rasa, dan menyentuh kesadaran kognitif yang tinggi sehingga mampu memberikan pelajaran bagi penerima informasi untuk mempertahankan sikap dan tingkah laku yang baik. Dalam An-Nahl ayat 125 disebutkan, serulah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik.
Dan bantahlah mereka dengan cara yang baik, sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk. Karakteristik yang selanjutnya adalah tabayun. Tabayun itu artinya informasi yang disampaikan itu harus telah melalui upaya klarifikasi. Artinya menyampaikan informasi itu sudah dicari kejelasan dari sumber utama, bahkan beberapa sumber dilihat dulu apakah itu informasinya benar-benar valid atau tidak. Nah, dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 6 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Selanjutnya, karakteristiknya itu adalah mau'izoh hasanah. Mau'izoh hasanah itu artinya adalah pelajaran yang baik. Maksudnya, informasi yang disampaikan harus mengandung contoh dan teladan yang baik untuk ditiru penerima informasi, baik melalui proses imitasi ataupun identifikasi. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 disebutkan, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik atau mau'izoh hasanah, dan bantahlah mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk." Karakteristik yang selanjutnya adalah layin. Layin itu artinya menyampaikan informasi dengan menggunakan tutur bahasa yang lemah lembut dan tidak keras serta kasar. Bahasanya harus sopan sehingga si penerima informasi tidak tersinggung dan tidak berupaya untuk menutupi kekurangan dan kesalahan dirinya. Dalam Quran Surat Ali Imran ayat 159 disebutkan, "Maka disebabkan rahmat dari Allah lah kamu berlaku lemah lembut terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu." Pertanyaan yang ketiga, jelaskan maksud dari istilah-istilah hal-hal yang harus dihindari dalam informasi yang islami, masing-masing diperkuat dengan dalil Al-Quran. Yang pertama itu tidak skoriyah dan talmizah. Maksudnya di sini adalah informasi itu disampaikan tidak boleh mengandung unsur merendahkan harkat derajat orang lain dan tidak boleh mengandung unsur mencela atau mencemarkan nama baik orang lain. Dalam Quran Surat Al-Humazah ayat 1 disebutkan, "Celakalah bagi setiap pengumpat dan pencela." Yang kedua, informasi tidak suuzon, artinya informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung kecurigaan atau prasangka buruk, serta berusaha mengikuti asas husnuzon atau berbaik sangka. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 disebutkan, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari purbasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari purbasangka itu adalah dosa." Yang ketiga, tidak tajasas atau gibah. Tajasas itu artinya informasi yang disampaikan tidak boleh mengandung unsur mencari-cari kesalahan dan keburukan orang lain. Sedangkan gibah ada informasi itu menyampaikan suatu keburukan orang lain yang tidak diharapkan diketahui oleh orang lain, atau menyampaikan informasi aib atau celah seseorang kepada orang lain padahal orang yang bersangkutan tidak bersedia atau tidak memberikan izin. Dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 juga disebutkan, "Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seseorang di antara kamu suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Yang terakhir, tidak buhtan. Buhtan ini maksudnya adalah melebih-lebihkan. Jadi informasi yang disampaikan itu tidak boleh ditambah-tambah atau dilebih-lebihkan dengan interpretasi subjektif dengan tujuan agar berita itu menjadi lebih menarik dan lebih heboh. Dalam Quran Surat An-Nahl ayat 112 disebutkan, "Dan janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lidahmu secara dusta, ini halal dan ini haram, untuk mengadakan kebohongan terhadap Allah. Sesungguhnya orang-orang yang mengada-ngadakan kebohongan terhadap Allah tiadalah beruntung." Pertanyaan keempat, jelaskan bagaimana unsur-unsur komunikasi dihubungkan dengan komunikasi intrapersonal dan interpersonal muslim dalam bermedia. Nah, unsur-unsur komunikasi sendiri itu ada
Ada yang pertama komunikator. Komunikator itu adalah orang yang menyampaikan pesannya. Yang kedua itu adalah pesan. Pesan itu adalah perihal atau isi yang ingin disampaikan oleh komunikator. Yang ketiga ada komunikan. Komunikan itu adalah penerima pesan. Yang keempat ada efek dan tanggapan, yaitu respon dari komunikan terhadap komunikator. Yang kelima ada media. Media itu adalah sarana untuk menyampaikan pesan itu. Nah, dari komunikasi interpersonal sendiri itu adalah penggunaan bahasa atau pikiran yang terjadi di dalam diri komunikator sendiri. Jadi, komunikatornya adalah diri sendiri dan komunikannya adalah diri sendiri. Jadi, dikirim dan diterima oleh diri sendiri. Bagaimana setiap orang mengkomunikasikan dirinya sendiri, dari intrapersonal ini akan menentukan bagaimana kita akan berperilaku terhadap sekitar dan memicu komunikasi yang lain, yaitu komunikasi interpersonal itu. Jadi di intrapersonal ini kayak perenungan dan pertimbangan bagi diri kita sendiri. Di dalam pikiran kita bertanya dan mencari apa ya yang benar untuk dilakukan. Nah, dalam urusan agama, dengan adanya agama ini, intrapersonal itu sangat dipengaruhi. Jadi pemahaman dan penanaman setiap keputusan itu akan diambil sesuai dengan pertimbangan agama kita, mana yang baik, mana yang benar dari sisi agama juga. Dengan agama dengan agama Islam ini, maka setiap keputusan atau respon yang kita ambil dari diri kita sendiri itu akan sesuai dengan syariat-syariat Islam. Nah, sedangkan untuk komunikasi interpersonal itu adalah komunikasi yang dilakukan kepada pihak lain untuk mendapat umpan balik. Jadi, komunikatornya itu adalah seseorang, dia ingin menyampaikan pesan kepada orang lain, komunikannya orang lain bisa satu atau banyak. Nah, dari sini dia berharap untuk mendapatkan respon dari orang lain. Nah, sebelumnya sudah disebutkan tadi, ini tuh bisa dipicu oleh komunikasi intrapersonal. Jadi sebelum dia mengkomunikasikan apa yang ingin disampaikan itu, biasanya sudah melalui komunikasi intrapersonal terlebih dahulu. Dengan komunikasi interpersonal ini, medianya itu bisa banyak banget, bisa dari kata-kata, bisa telepon, media sosial, bisa dalam tulisan koran atau televisi dan lain-lain. Dan pesan-pesan yang disampaikan melalui komunikasi interpersonal itu bagi seorang umat muslim itu pastinya akan mempertimbangkan anjuran-anjuran Islam, seperti bahasa yang digunakan itu lemah lembut, sopan, tidak menyinggung, tidak mengandung perkataan yang menyinggung orang lain, tidak mengandung perkataan yang mencela orang lain, merendahkan orang lain, itu tidak akan. Nah, udah gitu, dengan kita sebagai umat muslim, komunikasi interpersonal itu bakalan menjadi cara kita untuk mendakwahkan ajaran Islam juga. Jadi, komunikasi intrapersonal dan interpersonal muslim itu sangat dipengaruhi oleh keyakinannya dan pengetahuannya akan ajaran Islam. Nah, ajaran-ajaran Islam ini yang akan menuntun mereka kepada pilihan untuk mengkomunikasikan apa yang sekiranya boleh dalam agama kita dan apa yang sekiranya tidak boleh itu maka tidak akan dilakukan. Demikianlah jawaban-jawaban saya untuk pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kekurangan dalam pengertian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.